Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan jangan ingat selalu jaga kesehatan. Sebelum boleh keluar kemana-mana secara bebas, kalau lebih baik diam di rumah dulu ya. Karena COVID-19 masih belum akan pergi sepertinya. Oke, kita akan awali saja pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang unsur senyawa campuran dan pemisahan campuran. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silahkan berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi keberkahan juga dalam hidup kita. Oke? Seperti yang tadi Ustazah bilang, kita hari ini akan belajar tentang unsur senyawa campuran dan pemisahan campuran ya. Apa sih unsur senyawa campuran dan pemisahan campuran itu? Oke, kita awali dulu dengan bagian materi. Jadi kira-kira seperti ini ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu zat, apa itu materi, apa itu sifat-sifat dari zat ya, kemudian sifat-sifat dari secara sifat fisik, sifat kimia, kemudian ada perubahan juga, dan kemarin juga kita belajar tentang massa jenis atau kerapatan. Kalau dibagi ya, materi itu kita klasifikasikan ada materi apa saja yang ada di dunia ini. Nah, materi itu dibagi menjadi dua. Ada zat tunggal dan ada campuran. Zat tunggal itu dibagi lagi jadi dua, ada unsur, ada senyawa. Sedangkan campuran itu dibagi menjadi tiga ya, ada larutan, koloid, dan suspensi. Nah, apa bedanya antara zat tunggal dengan campuran? Nah, zat tunggal ini dia sebenarnya hanya terdiri dari satu zat, kita lihat itu. Jadi secara kalau kita ngelihat benda itu cuma satu, nah berarti dia itu cuma ada satu zat gitu ya. Kelihatannya gitu, bukan ada campuran-campuran dari berbagai zat yang berbeda, bukan, tapi cuman itu aja gitu ya. Nah, itu dia zat tunggal. Dibagi lagi jadi unsur, senyawa, dan larutan. Unsur dan senyawa ya. Nah, kalau campuran itu misalnya campuran air dengan tanah, campuran antara nikel besi dengan zinc misalnya gitu ya, campuran antara emas dengan tembaga gitu kan, itu campuran ya. Jadi beda dengan antara zat tunggal dengan campuran. Oke, biar lebih jelas kita akan langsung aja diawali dengan unsur. Nah, di dunia ini sebenarnya setiap materi itu diawali dengan unsur dulu. Jadi unsur ini itu adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi menjadi zat yang lain yang lebih sederhana. Misal kalau kita lihat emas ya, emas yang dipakai perhiasan oleh ibu kalian atau oleh kalian, mungkin kalian pakai juga. Itu sebenarnya tidak 100% itu adalah emas, tapi biasanya dicampur dengan zat yang lain, unsur yang lain. Kenapa? Karena emas itu punya sifat, dia itu sebenarnya susah dibentuk ya, lembek gitu. Jadi kalau dijadikan perhiasan itu kurang bagus kalau emas full doang ya. Nah, maka dicampurlah dengan yang lain. Nah, campuran cincin itu kalau dibagi kan berarti ada emas, ada kuningan atau tembaga gitu ya. Nah, emas ini kalau dibagi lagi dengan usaha di lab gitu ya, emas dibagi-bagi itu tidak akan membentuk zat yang lain, itu hanya zat yang paling kecilnya itu adalah emas. Sama halnya dengan besi. Jadi ketika besi kalau dibagi-bagi di lab, itu zat yang paling kecilnya itu adalah besi. Jadi sampai gimana pun juga dibagi, sampai kita pengen tahu dipisahin nih, siapa tahu ada zat lainnya, nah tetap tidak. Itu hanya ada besi doang. Nah, zat yang seperti itu disebutnya unsur. Jadi unsur itu adalah zat yang paling sederhana, tidak dapat dibagi menjadi zat yang lain karena tidak ada zat lainnya, maka disebutnya unsur. Nah, unsur seperti yang kalian lihat, ini ada unsur besi, ada unsur emas, ada unsur karbon, ada unsur helium, ada unsur belerang. Nah, semua unsur ini dia tuh beda-beda sifatnya ya, karena unsur itu dibagi menjadi tiga, ada unsur logam, non logam, dan ada metaloid. Nah, ini adalah unsur logam. Unsur logam itu punya ciri-ciri yang sejenis ya, sama. Pertama, kalau di suhu kamar dia itu biasanya padat, kecuali raksa. Karena raksa itu dia biasanya nggak cair juga, cuma lebih ke kayak kental gitu ya, itu raksa. Nah, kemudian kalau digosok sampai sekuat tenaga, itu dia akan mengkilap biasanya ya. Ya, contohnya misal aluminium digosok dia akan mengkilap ya. Emas itu kan kadang belum digosok mah warnanya itu tidak menarik, digosok itu dia mengkilap ya. Kemudian kalau misalnya di tempat itu dipukulin lah pakai palu ya bahasanya,
itu bisa jadi lempengan yang tipis banget dan juga bisa menjadi kawat. Kalau ditarik itu bisa jadi kawat, kalau dipukul-pukul itu bisa jadi lempengan. Kemudian rata-rata logam itu dia bisa menghasilkan listrik dengan panas ya, atau dia punya sifat konduktor. Dan biasanya logam itu susah untuk meleleh dengan suhu yang biasa. Jadi kalau kalian panaskan dengan api, korek api itu ya susah gitu. Dengan kompor biasa ya mungkin butuh waktu yang lama. Maka dia itu punya titik didih dan titik leleh yang tinggi ya. Jadi didih itu mendidih ya, leleh itu berarti dari beku jadi cair, itu meleleh ya. Dan titik itu artinya suhu yang dibutuhkan dia untuk mendidih atau suhu yang dibutuhkan dia untuk meleleh. Itu yang disebut dengan titik didih atau titik leleh ya. Nah, yang kedua ini adalah unsur semilogam atau metaloid. Jadi dia itu punya sifat seperti logam tapi juga enggak logam-logam banget gitu ya. Nah, biasanya dia punya sifat nih lebih lunak dari logam tetapi juga lebih keras dari non logam. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan non logam mirip logam, kalau dibandingkan dengan logam itu juga enggak logam-logam banget, itulah yang disebut dengan metaloid ya. Kemudian ini dia dapat menghantarkan panas atau listrik tapi kurang bagus ya. Nah, contohnya itu ada arsenik, ada antimoni, ada silikon, dan ada boron. Silikon ini yang suka dipakai oleh kaum yang pengen operasi plastik ya biasanya. Jadi biar mancung, nah dikasih silikon gitu-gitulah ya. Oke, nah kemudian yang ketiga ada unsur non logam. Nah, berarti non logam itu bukan logam. Biasanya dia itu berbentuk udara ya atau gas. Bisa juga padat ada, cair juga ada. Nah, dapat ditempa tapi juga mudah rapuh, dia tuh rapuh ya, jadi mudah rusak juga. Bersifatnya isolator, dia tidak bisa menghantarkan listrik atau panas. Kemudian dia lunak dan rapuh dan titik didihnya biasanya rendah. Ya misal kayak iodin mungkin juga nggak sampai harus berapa ribu derajat ya untuk bisa memanaskannya. Contohnya ini ada fluorin. Fluorin itu yang suka ada di Florida itu ya, fluoride di pasta gigi. Kemudian ada brom, ada iodin. Nah, ini unsur lambang dan dari unsur-unsurnya. Jadi setiap unsur itu mereka punya lambangnya tersendiri. Jadi biar nggak terlalu panjang, makanya ditulis lambangnya. Misalnya perak, nama latinnya itu argentum, lambangnya itu Ag. Perak itu argentum ya. Emas itu aurum, lambangnya Au. Karbon, karbonium, C. Kalsium aja tapi Ca. Kadmium Cd. Klorin, klorium Cl. Kobaltum Ko ya, Co. Cesium, nah ini dan sebagainya, kalian silahkan membaca di bawah. Nah ini cuma tidak hanya logam aja yang ada di tabel ini, tapi ya contohnya kayak hidrogen itu bukan logam ya, helium juga bukan logam. Kemudian nitrogen juga bukan logam, dia gas. Natrium itu logam, neon itu bukan kalau nggak salah ya. Terus nikel itu logam, plumbum logam, sulfur itu bukan ya. Jadi ini campuran sebenarnya. Nah ini tapi ini lambang dari unsur-unsurnya ya. Nah kita lihat di sini kan ada Fe ini ya kan. Fe berarti ini besi, iron, kobalt, kadmium. Ini C itu berarti karbon. Oke, nah ini lambang dari unsur metaloid ya. Nah ini ada boronium, ada silikon, ada germanium, ada arsenium, ada strontium, ada tellurium, polonium dan lainnya. Ini lambangnya nih B, Si, Ge, As, Sb, Te dan Po ya. Nah ini untuk unsur non logam ya. Tadi mungkin udah ada ya di sebelumnya. Tapi ini belerang sulfur, bromin, bromium, Br, florin, F gitu ya, fosforus, P, helium ya dan sebagainya. Nah, penulisan lambang logam, lambang unsur ini sebenarnya tidak seasalnya ya, tidak semaunya, tapi ada aturannya. Jadi aturannya itu misal nih sulfur S depannya, maka ditulislah S. Terus kalau gimana kalau misalnya ada yang lain nih, contohnya ini juga skandium S, kenapa enggak S juga? Karena enggak mungkin kan ada lambang unsur yang sama, maka dibuatlah perbedaan. Skandium diambillah huruf keduanya, S dengan C, berarti skandium itu Sc. Selenium juga sama, Se. Kenapa enggak S kan? Udah ada sulfur.
Kenapa sulfur doang yang S? Karena mungkin pada saat ditemukan dari unsur itu yang pertama kali ditemukan adalah sulfur dulu. Jadi dia yang dapat lambang cuman S doang. Sama halnya dengan kayak nitrogen, nikel, sama natrium. Ya. Huruf N aja yang di depannya itu dia hanya nitrogen. Natrium itu Na. Nikel itu Ni. Ya. Dan penulisannya perhatikan. Ketika kita mau menuliskan lambang unsur Fe, ferum, besi ya. Kenapa sih bukan Be? Karena kan ini nama baratnya, nama latinnya itu ya ferum. Nah, F itu harus kapital. Huruf kedua yang digunakan adalah huruf kecil. Kalau ada huruf berdampingan besar-besar, F dengan E besar itu berarti sudah dua unsur yang berbeda. Jadi kalau satu unsur tapi dua huruf itu harus huruf kapital dan huruf kecil gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan dengan senyawa. Nah, kalau tadi unsur, ini senyawa. Kalau senyawa itu adalah zat tunggal, tapi dia terdiri dari dua unsur atau lebih. Minimal itu dua unsur, bisa lebih. Nah, ciri-ciri senyawa itu dia terbentuk dari gabungan unsur yang dilakukan secara reaksi kimia. Artinya, membuat senyawa itu tidak bisa dengan homemade atau buatan rumah gitu ya. Jadi kalian aku pengen bikin senyawa garam misalnya, tidak bisa ya, harus pakai reaksi kimia, artinya harus di lab gitu ya, atau di pabrik-pabrik memang yang membuat. Kemudian unsur penyusun senyawa tertentu itu akan bergabung dengan perbandingan tertentu. Jadi kita nggak bisa asal pengen bikin garam misalnya, diambil aja kan garam itu NaCl, berarti dari natrium sama klorida digabungin, tidak ada perbandingannya, tidak bisa juga ya. Kemudian unsur-unsur penyusun akan kehilangan sifat asalnya sehingga senyawa punya sifat baru yang berbeda. Ingat ya. Jadi unsur itu senyawa itu disusun dari unsur tapi sifat unsurnya hilang. Ya, berubah jadi sifat senyawa yang baru ya. Nanti kita akan bahas juga. Senyawa dapat diuraikan menjadi unsur penyusunnya dengan cara kimia. Jadi bisa dipisahkan lagi tapi dengan cara kimia juga. Sekali lagi kita nggak bisa bikin senyawa atau memisahkan senyawa menjadi unsur di rumah. Ya, bukan homemade, ini bukan homemade ya. Dan pembentukan senyawa itu membutuhkan energi. Ya, kita bahas nih. Oke, senyawa tergabung dari dua unsur kimia, dua unsur yang berbeda melalui cara kimia. Natrium dengan klor. Jadi garam dapur, NaCl garam dapur, NaCl. Nah, ini berarti ada dua ya. Ada dua unsur. Kenapa? Karena ini N-nya besar, A-nya kecil, berarti dia satu unsur. C-nya besar, L-nya kecil, berarti dia satu unsur. Nah, natrium dengan klor ya. Unsur-unsur penyusun senyawa kehilangan sifat asalnya dan menghasilkan sifat baru pada senyawa. Benar nggak nih? Nah, kayak garam itu NaCl ya. Dia terdiri dari Na dan klor. Kita lihat, natrium itu punya sifat, dia itu logam. Warnanya putih keperakan, reaktif, kalau ketemu air terjadi ledakan. Jadi kalau kamu lempar natrium ke air meledak. Makanya natrium itu tidak dijual bebas karena bisa menimbulkan kecelakaan ya. Nah, sifatnya seperti itu. Klor itu adalah dia sifat yang non logam tapi sangat reaktif. Kalau misalnya kalian hirup itu bisa keracunan. Bahkan biasa digunakan untuk sebagai pembersih bakteri. Nah, jadi kalau desinfektan itu sebenarnya dia mengandung klor. Dan klor ini sebenarnya kalau berlebihan itu beracun ya, berbahaya. Makanya kalau ada desinfektan yang kalau kita hirup itu bikin pusing. Nah, itu berarti klornya sangat kuat. Nah, ketika digabungkan Na dan Cl ini ternyata membentuk garam dapur. Garam dapur itu gimana? Dalam garam dapur yang kalian konsumsi di rumah itu terbentuk dari unsur Na dan unsur Cl. Bayangkan. Apakah kalian merasa teracuni gitu ketika sudah makan garam karena mengandung klor? Kan tidak. Apakah tubuh kalian meledak karena mengkonsumsi natrium? Tidak juga. Kenapa? Karena senyawa NaCl walaupun dia mengandung Na dan Cl, sifat unsurnya sudah hilang, digantikan dengan sifat yang baru dari senyawa NaCl itu. Ya, jadi sekali lagi senyawa yang berasal dari unsur-unsur yang berbeda itu sifat unsurnya hilang ya, punya sifat yang baru yaitu NaCl ya. Garam dapur asin rasanya, bisa dikonsumsi, tidak berbahaya, tidak beracun, tidak membuat kalian juga kesakitan dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan paham. Nah, setiap senyawa itu juga dikasih nama ya.
jadi ada aturannya, ini ada 3 aturan. Yang pertama itu adalah, yang pertama ada senyawa biner ionik. Senyawa biner ionik itu adalah senyawa yang digabung dari unsur logam, ya, satu unsur logam dan satu unsur non logam. Nah, jadi untuk penamaannya itu yang pertama dituliskan dulu nama logamnya tanpa dimodifikasi, ya. Kemudian diikuti dengan penamaan unsur yang bukan logam atau non logam, diakhiri dengan kata ida. Nah, contohnya ini ada KCl, ya, kalium klorida. K itu logam kalium, maka ditulisnya nama kalium. Klor itu bukan logam, maka ditulisnya klorida. Ya, jadi kalium klorida ini adalah senyawa biner ionik. Kemudian ada MgF2 atau namanya disebut dengan magnesium. Jadi magnesium itu adalah logam, fluoridanya itu bukan logam, jadi fluorida. Ya. Nah, kata dua ini tidak ngefek sih sebenarnya ya. Kalau di sini tidak ngefek. Kalau di senyawa biner ionik itu tidak berpengaruh gitu antara dia F-nya 2 atau misalnya Cl-nya 1 atau 2 itu tidak berpengaruh. Nah, beda dengan senyawa biner kovalen. Nah, pada penamaan senyawa biner kovalen ya, yang ini yang kedua, penamaan senyawa biner kovalen yang terdiri dari unsur non-logam dengan unsur non-logam. Jadi, kalau biner ionik itu ada logamnya. Kalau biner kovalen itu tidak ada logamnya. Gitu ya. Nah, untuk yang non-logam dengan non-logam itu harus ada subscript atau subscript itu jadi kayak penamaan di depan yang menunjukkan jumlahnya ada berapa. Ya. Untuk penyusunannya, subscriptnya ini dulu ya. Subscriptnya itu kan mono 1, di 2, tri 3, dan seterusnya sampai 12 ya. Nah, untuk penamaannya, contoh nih, nama unsur 1 ditambah subscript unsur 2 plus nama unsur 2 plus ida. CO2. C itu bukan karbon. Bukan logam. Karbon itu bukan logam ya. Karbon itu adalah arang. Jadi kalau kalian lihat yang hitam, itu dia senyawa unsur karbon. Nah, C karbon bukan logam, O juga oksigen bukan logam. CO2 karena O-nya ada 2, berarti dia tuh pakai subscript. Subscript yang mana? Karena ada 2, ya, berarti pakai yang di. Maka ditulislah karbon dioksida. Ya. Atau CO, karbon monoksida. Itu, ya. Nah, penamaan yang ketiga adalah pada senyawa asam basa. Ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya secara khusus. Ya, asam basa ini sekaligus juga ada semacam praktek juga. Nah, senyawa asam basa ini diawali dengan kata asam untuk asam. Nah, dan diakhiri dengan nama basa kalau untuk basa. Ya. Contohnya HCl. H ini keberadaan H di depan itu dia menunjukkan adanya asam. H1 ya. H1 itu dia menunjukkan enggak satu sih, pokoknya ada H, itu dia adalah asam, ya. Asam klorida. Nah, kemudian kalau basa itu di belakangnya ada OH, berarti ini NaOH, berarti natrium hidroksida. Jadi kalau di asam itu di awalnya ada asam depannya, kalau di basa itu di belakangnya ada hidroksida. Ya, jadi nama basa, nama logam, nama zatnya, kemudian belakangnya ada hidroksida. Ini nama zat, nama unsurnya kan natrium NaOH, berarti natrium hidroksida. Kalau yang ini KOH berarti kalium hidroksida, gitu ya. Oke, ini sebenarnya sih nggak harus yang paham banget lah. Ini sebenarnya agak advance ya, materinya juga misalnya ke SMA, cuman kalian cukup tahu aja ya, dan mungkin nanti bisa gitu harus yang hafalah yang ada di sini ya, nggak usah yang lain-lain, nggak usah dipikirkan. Oke, yang ketiga kita akan bahas tentang campuran. Kalau tadi kan yang 2 unsur dan senyawa itu adalah zat tunggal, sekarang kita akan bahas tentang campuran. Nah, campuran ini ya bukan zat tunggal ya, tapi dia itu adalah materi ya, yang disusun oleh beberapa zat tunggal, baik itu unsur dengan unsur, atau unsur dengan senyawa, atau senyawa dengan senyawa. Yang jelas, campuran ini disusun dari zat tunggal. Dan komposisinya itu tidak tetap, dalam artian jadi bebas lah gitu. Misalnya mau bikin kopi sesendok, gula 2 sendok, oke. Kopi sesendok, gula sesendok, boleh ya. Atau tidak pakai gula juga nggak apa-apa. Jadi tidak ada aturan baku harus berapa, karena dia itu bukan senyawa ya, beda dengan senyawa. Dan kalau campuran ini bisa homemade ya, bisa
ada yang bisa dibuat di rumah ya, air teh, air kopi, air gula ya, itu bisa dibuat di rumah. Jadi campuran itu sering kita temui di kehidupan sehari-hari dan kita bisa membuatnya gitu ya. Dipisahkannya juga bisa dengan cara yang sederhana yang bisa kita lakukan di rumah juga. Ya, beda dengan senyawa. Oke, campuran itu dibagi menjadi dua. Ada campuran homogen, ada juga campuran heterogen. Kalau homogen itu dia campurannya itu ketika dicampurkan itu tidak terlihat perbedaan mana zat penyusunnya. Contohnya air gula. Air dengan gula ketika dia diaduk, ya kan awalnya tuh kita masih bisa ngelihat oh ada gula, ada air. Diaduk sampai larut, nah, tidak terlihat mana gulanya. Maka itu disebutnya tetap campuran, ya bukan senyawa, tetap campuran, tapi disebutnya campuran homogen. Jadi ukuran antara yang zat A dengan zat B ketika digabungkan itu dia karena sejenis, karena ukurannya hampir sama, maka dia itu bisa melarut ya, bisa bergabung atau melarut. Ya. Maka larutan itu biasanya masuk ke campuran homogen. Ya. Nah, atau ini nih stainless steel. Nah, kalian mungkin sering ketemukan stainless steel, sendok stainless steel, panci stainless steel ya. Nah, kalian sering ketemu. Nah, ternyata stainless steel itu dia bukan unsur dalam artian dia ada khusus unsur stainless steel, tidak ada. Tapi dia itu ternyata campuran. Nah, ini campurannya terbuat dari unsur-unsur. Yang pertama ada nikel, ada krom, dan ada besi. Ya. Nah, itulah jadi stainless steel. Nah, itu campuran homogen ya. Jadi kita tidak bisa membedakan secara kasat mata ya. Jadi kita nggak sekali lihat itu kita nggak bisa bedain ya. Nah, yang kedua itu adalah campuran heterogen. Kalau campuran heterogen itu sebutnya campuran serba aneka. Itu penyusunnya, ukuran penyusunnya itu berbeda. Biasanya yang ukurannya besar ya, si partikelnya itu ukuran besar, si zatnya itu dengan yang partikel yang ukurannya kecil. Contoh air dengan pasir ya, ini air pasir. Air dengan pasir tentu pasti partikel pasir itu lebih besar dibanding air. Sehingga ketika kamu mencampurkan kedua zat ini, itu kamu ketika udah dicampurin tetap bisa melihat oh ini ada pasir, ini ada air. Apalagi dia si pasir itu akan mengendap ke bawah gitu kan. Ya, karena perbedaan massa jenis ya. Jadi si pasir karena lebih besar pasti ke bawah. Nah, atau sama juga nih ketika mencampurkan minyak dengan air. Dia campuran heterogen tapi beda gitu kan. Jadi masih terpisah atau tidak bersatu karena ada perbedaan yang cukup jelas. Atau nih campuran antara pasir dengan koral atau dengan batu kecil, kerikil. Ya, nah jadi ini apa namanya bisa dibedakan oh ini ada batunya, ini ada pasirnya. Itu disebut dengan campuran heterogen. Ya. Oke, nah ini sampai sini mudah-mudahan kalian bisa dipahami. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, boleh kalian nanya ya ke Ustadzah langsung boleh ya. Oke, kita akan bahas juga. Nah, karena campuran ini dia itu apa namanya zat yang bisa dipisahkan dengan cara yang bisa kita lakukan di rumah, maka ada beberapa metode untuk memisahkan campuran-campuran itu. Ya. Nah, pemisahan campuran ini tujuannya untuk mendapatkan zat murni ya atau beberapa zat murni dari satu campuran. Misalnya kamu pengen bikin garam. Garam itu kan adanya di laut ya. Jadi kamu jangan bikin garam dari natrium dengan klor ya, karena nggak mungkin bisa. Tapi kamu pengen bikin garam nih gimana? Nah itu kamu bisa pisahkan garam dari air. Ya itu ngambil air laut ya. Jadi petani garam juga sama melakukan hal yang sama. Jadi mereka itu mengambil air dari laut, kemudian mereka jemur ya si airnya itu. Nah karena si garam itu tidak mungkin dia menguap, maka yang menguap hanya air dan tersisalah garam. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita lakukan di rumah ya. Oke, pemisahan yang pertama itu pemisahan itu dibagi jadi dua. Itu ada pemisahan sederhana dan ada pemisahan kompleks ya. Pemisahan sederhana itu dengan cara yang bisa banget lah dengan satu tahap gitu kan, atau dengan cara yang sederhana. Kalau kompleks berarti ribet, alat yang dibutuhkannya banyak gitu kan. Terus mungkin juga kalau kalian yang melakukan sendiri di rumah itu cukup berbahaya juga. Maka ini disebutnya pemisahan kompleks ya. Contohnya itu pemisahan pengolahan biji dari tambang ya. Oke, nah yang pertama itu adalah metode filtrasi. Filtrasi ini adalah metode pemisahan yang dilakukan ketika ukuran partikelnya itu sangat berbeda.
sehingga bisa dipisahkan dengan disaring menggunakan filter atau penyaring. Nah, partikel yang besar itu akan ditahan oleh penyaring dan partikel yang kecil itu bisa melewati. Contohnya kamu pengen memisahkan air kotor, ya, air dengan tanah yang menjadi pengotor gitu kan, itu dengan disaring, ya. Nah, hasil dari penyaringan, ya, jadi yang tersisanya itu hasil penyaringan itu hasil air yang berhasil melewati saringan itu disebut dengan filtrat. Ya, ini filtrat, ini kan ternyata ada tanah nih, campur aduk gitu kan di wadah terus disaring. Nah, ini kan ada saringannya. Cairan yang berhasil melewati saringan itu disebutnya filtrat. Zat yang tidak berhasil melewati saringan disebutnya residu atau ampas. Ya. Nah, jadi ingat, filtrasi itu adalah pemisahan campuran yang didasarkan kepada perbedaan ukuran partikel. Contoh misalnya bangunan nih pengen memisahkan pasir dengan batu-batu kecil, nah, maka disaringlah menggunakan saringan yang besar ya. Kalau dulu kalau sudah sering lihat pakai di saringannya itu berdiri gitu ya, dicampur, kemudian tersaring nah antara pasir dengan kerikilnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metode kristalisasi. Kristalisasi itu ada dua sebenarnya teknisnya. Ada yang dilakukan dengan evaporasi atau yang dibekukan ya. Ada kristalisasi dingin, ada kristalisasi panas. Kalau kristalisasi dingin itu dibekukan. Kalau kristalisasi panas itu dipanaskan, dievaporasi. Nah, jadi kristalisasi ini dia untuk memperoleh zat padat ya yang terlarut dalam suatu larutan. Jadi si zat padat ini memang mudah melarut, nah tapi pengen dipisahkan yang sudah terlarutnya itu dari air. Gimana caranya gitu kan? Ada yang diuapkan, ada yang didinginkan. Kalau diuapkan berarti pakai dipanas ya. Kalau didinginkan berarti dibekukan ya. Oke, nah contohnya untuk kristalisasi itu ada dua kan, tadi ada evaporasi. Evaporasi ini biasanya dilakukan pada pembuatan garam. Jadi petani garam itu dia tadi ya menguapkan air laut ya untuk memisahkan garam dengan airnya. Jadi kalau kalian penasaran boleh kalian searching di YouTube atau dimanapun ya. Jadi kalian lihat petani garam yang dilakukannya seperti apa ya. Nah, kalau misalnya kristalisasi dingin ini biasanya dilakukan oleh petani tebu ya untuk membuat gula pasir itu. Jadi si tebu-tebu yang sudah dipanen itu dihancurkan, ya dikeluarkan airnya, diperas gitu ya. Nah, kemudian air perasannya itu dia didinginkan. Nanti yang lebih dulu beku itu biasanya gula sehingga bisa dipisahkan. Kalau udah gulanya udah beku nanti disaring. Gitu, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah destilasi. Destilasi ini adalah pemisahan campuran oleh zat yang perbedaan titik didihnya yang didasarkan kepada perbedaan titik didih. Nah, biasanya kalau destilasi ini adalah dua-duanya zatnya itu adalah zat cair. Ya. Jadi kalau tadi kan kristalisasi itu salah satunya zat padat, kalau destilasi itu salah satu dua-duanya ya bukan salah satunya itu adalah dua-duanya itu adalah zat cair. Dan itu dilakukan untuk perbedaan titik didih. Nah, misalnya nih mau memisahkan antara alkohol dengan air. Alkohol itu titik didihnya sekitar 70 derajat. Sedangkan air itu titik didihnya 100 derajat. Misalnya, ini adalah cairan antara alkohol dengan air. Dipanaskan ya. Nah, maka yang menguap lebih dulu adalah yang titik didihnya lebih rendah ya. Yang 70 derajat atau alkohol. Ketika dia naik nih ke sini, karena ini ditutup, berarti kan udaranya otomatis ke sini ya masuk nih. Di sini dimasukkan air dingin. Jadi di sini itu ini kan dipanaskan, di sini didinginkan. Nah, ketika didinginkan, si uapnya itu berubah menjadi zat cair. Ya, zat gasnya itu berubah menjadi zat cair. Masuklah di sini ditampung di labu. Maka terpisahlah antara air dengan alkohol. Nah, contoh lain pada destilasi itu adalah pada pembuatan minyak kayu putih. Di pembuatan minyak kayu putih itu dia menggunakan destilasi. Atau pembuatan minyak tanah, Pertamax, Pertalite itu yang bensin. Jadi bahan bakar minyak tanah, bahan bakar bensin motor dan mobil dengan bahan bakar pesawat terbang itu juga dia menggunakan destilasi. Destilasi dari mana? Dari minyak mentah. Nah, jadi pabrik pembuatan bensin atau bahan bakar itu dia diawali dengan minyak mentah, kemudian dipanaskan, diberikan tingkatan yang berbeda ya.
Jadi kalian kalau penasaran boleh cari tahu sendiri, berikan tingkatan yang berbeda, kemudian nanti mereka akan memisahkan dirinya masing-masing ya. Nah, nanti baru bisa dipakai. Jadi kalaupun misalnya Indonesia ini adalah Oke, yang selanjutnya adalah sublimasi. Nah, kalau sublimasi itu berdasarkan perbedaan sifat, ada yang mampu menyublim dan ada yang tidak. Jadi, misalnya iodin dengan pengotornya. Nah, ini biasanya atau kapur barus ya dengan zat yang kotor. Misalnya jadi kapur barus itu halus, udah ditumbuk gitu ya misalnya, terus bergabung dengan pasir misalnya. Nah, untuk memisahkan antara campuran kapur barus seperti ini, nah dengan pasir itu dengan cara disublimasi. Caranya dipanaskan antara zat campuran dari kapur barus dengan pasirnya itu dipanaskan seperti ini ya. Nah kemudian yang menguap itu adalah yang kapur barus. Jadi si kapur barusnya akan menguap. Nah di sini ditahan oleh es biar nggak keluar. Kemudian karena di sini dingin, berarti si kapur barusnya itu akan langsung membeku kembali ya. Proses menyublimnya di mana? Nah, proses menyublimnya itu perubahan dari ini kan padat ya, walaupun serbukan tapi dia termasuk padat. Serbukan-serbukan dari kapur barusnya itu dia nanti akan menguap, berubah menjadi padat, dari padat menjadi gas. Itu menyublim. Ya. Nah, selanjutnya adalah kromatografi. Nah, kalau kromatografi ini adalah pemisahan campuran berdasarkan kecepatan perambatan pelarut pada lapisan zat tertentu. Nah, biasanya itu ini oleh warna, ya. Jadi dasar pemisahan metode ini adalah kelarutan dalam pelarut tertentu, daya absorpsi oleh bahan penyerap, dan volatilitas atau daya penguapan. Nah, misalnya nih, kita dipakai kertas penyaring ya, kertas saring yang buat kopi tuh ya, jadi yang buat bikin kopi saring itu ya, yang suka ada di kafe-kafe atau yang di rumah juga mungkin ada yang punya. Kemudian kita pengen tahu nih warna-warna seperti ini itu terdiri dari zat apa aja sih, warna apa aja sih gitu dibuatnya. Maka teteskan nih seperti ini, kemudian masukkan ke dalam zat cair, ya, zat air bening, jangan air yang berwarna. Nah, setelah beberapa saat kemudian, maka dia itu akan langsung terpisah antara warna-warna penyusunnya. Ini terpisah itu berdasarkan dari kecepatan perambatan ya, perambatan pelarut. Jadi siapa nih sih yang bisa lebih dulu merambat di kertas itu, nah itu kromatografi ya. Oke, yang selanjutnya ada ekstraksi atau pemisahan campuran ya berdasarkan perbedaan massa jenis. Nah ini biasanya diaduk ya, diputar dalam kecepatan tinggi. Nah untuk diekstraksi itu salah satunya, atau juga mungkin mengekstrak apa namanya tuh warna bunga mawar, itu juga bisa ya dengan ekstraksi. Nah, yang terakhir ini adalah atraksi magnetik. Nah, ini pemisahan campuran berdasarkan sifat kemagnetan dari komponen penyusunnya. Misal ada sampah itu kan terdiri dari plastik, kertas, kemudian ada logam juga. Nah, untuk memisahkan logam-logamnya, karena logam itu kan biasanya lebih menguntungkan ya. Jadi logam itu masih bisa didaur ulang, jadi bisa dijual. Nah, biasanya untuk memisahkan logam dengan sampah yang bukan logam itu dengan cara menarik ya si logam dengan magnet. Nah, jadi si magnetnya didekatkan, kalau tertarik logamnya berarti, tertarik bendanya berarti dia logam. Kalau enggak berarti non logam. Itu ya untuk pemisahan campuran. Oke, cukup banyak yang bisa kita pelajari hari ini dan waktunya juga cukup panjang. Mudah-mudahan kalian bisa tetap memahami materi yang sudah berikan hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Sudah mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam pengajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.